Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kuliah online Matematika Dasar Teknik. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih tentang statistik. Di video kali ini saya akan membahas tentang measure of central tendency. Measure of tendensial central atau ukuran tendensial central itu kita pelajari dengan cara menghitung mean, modus, dan juga median. Yang pertama itu adalah mean atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini banyak juga atau sering kita gunakan untuk menghitung data praktikum ataupun data penelitian. Ini bisa disajikan untuk data tunggal ataupun data kelompok. Kalau data kelompok nanti tinggal dikali dengan frekuensinya atau jumlah data yang dimiliki. Sebagai contoh, di sini saya punya data untuk variabel X itu 15 sampai dengan 20. Masing-masing data ini punya frekuensi dari 1 sampai dengan 2. Kemudian kita juga punya data produk. Data produk ini adalah hasil kali dari variabel dengan frekuensi, menghasilkan nilai 15 sampai dengan 40. Kemudian yang ditanya adalah nilai rata-ratanya. Maka kita bisa jumlahkan nilai jumlah frekuensinya dulu. Jumlah frekuensinya adalah 32. 32 ini didapat dari hasil penjumlahan data yang ini. Oke, kemudian di sini jumlah dari produk atau jumlah dari hasil kali X dengan F-nya. Jadi data ini kalian jumlahkan, maka menghasilkan nilai 566. Maka tinggal dihitung nilai rata-ratanya adalah jumlah produk dibagi dengan jumlah frekuensi atau jumlah datanya, menghasilkan nilai rata-rata sebesar 17,69. Selanjutnya adalah modus atau nilai dominan, atau sering juga kita sebut nilai yang sering muncul. Contohnya, di sini saya punya data tentang casting gap, ada masanya dan frekuensinya. Masanya ini dari 10 sampai dengan 30 kilo, dengan frekuensinya dari 3 sampai dengan 1. Masing-masing berat dari massa ini kita kelompokkan. Di sini ada data kelompoknya. Maka yang ditanya berapa nilai modusnya? Nilai modus ini bisa dilihat dari jumlah frekuensi yang paling besar. Kalau kita lihat dari tabel ini, frekuensi terbesar itu ada di data massa 16 sampai 18 dengan banyaknya frekuensi sebesar 16. Selanjutnya, menghitung modus pada data kelompok. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian bikin dulu histogramnya. Di awal sudah saya jelaskan histogram. Yang pertama kalian membuat nilai pusat. Nilai pusat itu untuk garis X ini. Kalian buat nilai pusatnya, kemudian kalian plotting untuk data frekuensinya. Sehingga diperoleh data seperti grafik batang seperti ini. Selanjutnya, di awal kita sudah ketahui bahwa frekuensi paling besar ada di data berat 16 sampai 18. Maka dari 16 sampai dengan 18 kita dapat nilai tengah adalah 17. Dari data nilai 17 ini, di grafik batangnya atau histogramnya, ini kalian bisa kasih garis dari titik A sampai dengan titik D. Begitu juga dari titik B ke titik C. Dari data ini kemudian kita peroleh nilainya atau selisih daripada panjangnya atau besarannya. Maka bisa kita kerjakan dengan rumus L ditambah L per L plus U kali C, di mana L merupakan nilai batas bawah, sedangkan L kecil itu nilai A sampai dengan B, berarti yang ini ya.
Nah, itu merupakan selisih frekuensi pada batas bawah. Sedangkan nilai U itu merupakan titik C ke D, yang mana merupakan selisih frekuensi pada batas atas. Sedangkan C itu merupakan nilai selang kelas atau range-nya. Kemudian di kasus ini kita punya nilai L itu adalah 15,5, sedangkan nilai L kecil atau nilai AB itu sebesar 9, untuk nilai U itu adalah 6 dan nilai C-nya adalah 3. Sehingga nilai ini kalau kita plotkan ke rumus menghasilkan nilai modus sebesar 17,3 kg. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Nilai tengah untuk data tunggal biasanya kita kerjakan dengan cara mengurutkan nilai yang paling kecil sampai dengan yang besar. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh untuk data kelompok. Di sini saya punya data kelompok temperatur dengan frekuensinya masing-masing. Data temperatur dari 30 sampai 30,2, kemudian data yang paling tinggi adalah temperatur 31,8 sampai dengan 32. Untuk mempermudah pengerjaannya, yang pertama kita buat histogramnya dulu. Histogram ini sama seperti tadi, kita buat plotting sumbu X dengan data pusat dan kita plot sumbu Y dengan data frekuensi, sehingga kita peroleh gambar histogram seperti ini. Dari histogram yang sudah dibuat, ini kita tahu masing-masing frekuensinya. Total dari frekuensi itu adalah 80, karena frekuensi terbesar ada di nilai ini, yaitu sebanyak 20. Kalau kita punya data frekuensi 80, maka nilai tengahnya itu ada di kisaran 40. Sedangkan data ke-40 itu ada di range sini. Maka kita harus tahu menghitung nilainya berapa data yang ada untuk nilai tengahnya itu. Caranya adalah kita jumlahkan frekuensi yang ada di ruas sebelah kiri, kemudian kita jumlahkan juga untuk frekuensi yang di sebelah kanan, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 15 ditambah A sama dengan B ditambah 13 ditambah 9 ditambah 5. Maka kita peroleh nilainya 33 ditambah A sama dengan B ditambah 37. Kita tahu bahwa nilai B dan A ini adalah totalnya 20, sehingga kita peroleh nilai B itu adalah 20 min A. Nilai B ini kemudian kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu 33 ditambah A sama dengan 20 min A ditambah 27. Sehingga kita peroleh nilai 2A sama dengan 14. Jadi nilai A-nya adalah 7. Dari nilai A ini yang sudah kita peroleh, kita baru bisa menghitung. Tinggal kita kalikan dengan interval kelasnya, yaitu 7 dibagi 20 dikali interval kelasnya. 0,35 dikali 0,3 sama dengan 0,105. Sehingga kita peroleh datanya, yaitu nilai mediannya 30,85 ditambah 0,105, yaitu hasilnya adalah pada suhu 30,96 derajat Celcius. Jadi, ukuran tendensial sentral itu meliputi nilai mean atau nilai rata-rata, nilai modus atau nilai yang dominan yang sering muncul, sama nilai median atau nilai tengah. Untuk contoh soal lebih banyak, kalian bisa kerjakan di Classroom. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.